Apakah teman-teman tahu mengenai quarter life crisis? Istilah quarter life crisis berkaitan erat dengan munculnya istilah 20 something yang dikemukakan oleh Alexander Robbins dan Abby Wilner sekitar tahun 2001. Istilah 20 something digunakan karena banyak yang mengalami krisis emosional pada manusia yang berusia 20 tahunan. Alexander Robbins dan Abby Wilner meneliti tentang anak-anak muda di Amerika pada awal abad ke-20. Mereka meneliti orang-orang yang baru saja meninggalkan zona nyamannya sebagai mahasiswa dan memulai kehidupan barunya. Seringkali menjadi mahasiswa merupakan zona nyaman. Zona saat masih dianggap belajar, namun saat sudah lulus, tentu saja tanggung jawab yang dipikul terasa lebih berat. Lulus kuliah berarti saatnya menyongsong kehidupan yang lebih mandiri. Jika saat menjadi mahasiswa statusnya adalah belajar, maka selepas kuliah adalah saatnya menerapkan hasil belajar. Selain itu, selepas mahasiswa tentu lingkungan sosial juga akan berubah. Dan ini menuntut tanggung jawab kita yang lebih. Saat inilah biasanya berbagai gejolak dapat terjadi. Tidak hanya sekali, terkadang dirasa bertubi-tubi. Quarter life crisis, sering disingkat menjadi QLC, dipandang sebagai bagian dari gejolak yang terjadi pada fase quarter life period. Fase ini merupakan transisi dari fase remaja menuju dewasa. Dalam fase ini, sering kali terjadi gejolak dalam diri sehingga mengakibatkan krisis diri. Krisis ini berkaitan dengan konsep emerging adulthood. Konsep ini berkaitan dengan masa perkembangan individu melewati masa remaja hingga sebelum dewasa. Tepatnya fase transisi dari remaja akhir dan dewasa awal. Pada masa ini, setiap orang serasa berada dalam berbagai rencana dan keputusan penting yang menentukan masa depannya. Istilah quarter life crisis diperkenalkan oleh Alexander Robbins dan Abby Wilner. Ini berangkat dari konsep emerging adulthood yang diperkenalkan oleh Jeffrey Arnett pada tahun 2000. Arnett menyatakan bahwa emerging adulthood merupakan suatu tahapan perkembangan individu yang mengalami proses dari masa remaja memasuki masa dewasa awal. Masa ini biasanya terjadi antara usia 18 hingga 29 tahunan. Masa-masa ini merupakan masa menentukan arah masa depan yang diinginkan. Oleh karena itu, segala pilihan dan keputusan seringkali menghantui. Bagaimanapun, setiap orang tentu ingin memilih dan membuat keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Benar bukan? Krisis hidup yang dialami pada masa quarter life crisis dapat menimbulkan perasaan ragu terhadap diri sendiri. Ketika seseorang menghadapi masalah, seringkali ia melihat kemampuan dirinya saat ini. Ketika ia merasa bahwa masalahnya itu besar, bisa jadi ia akan merasa ragu terhadap dirinya sendiri untuk melewatinya. Ia meragukan dirinya sendiri dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya itu. Seringkali pikiran menjadi kemana-mana atau overthinking. Ketika overthinking terjadi, bisa jadi timbul rasa cemas dan takut dalam menentukan pilihan untuk menghadapi masalah atau tantangan tersebut. Seseorang bisa jadi akan menghadapi kehidupan yang dianggapnya sulit dan tidak sesuai ekspektasinya. Ia juga bisa merasa takut mengalami kegagalan. Seseorang yang mengalami quarter life crisis dapat merasakan kegalauan dalam hidupnya. Orang yang mengalami quarter life crisis bisa jadi ia merasa hidupnya seperti dalam roller coaster, penuh dengan kejutan-kejutan berbagai masalah, tantangan-tantangan datang silih berganti. Di sisi lain, ada juga yang merasa hidupnya terasa monoton. Seseorang yang mengalami quarter life crisis juga bisa merasa bahwa hidupnya jalan di tempat. Seseorang telah melakukan berbagai upaya, tetapi hidupnya tetap tidak berubah. Baik yang mengalami kehidupan monoton maupun kehidupan penuh kejutan-kejutan. Semua dapat merasakan kegalauan, kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan ini seringkali terjadi. Ketakutan-ketakutan ini juga seringkali menjadikan hilangnya motivasi hidup. Wah, gila juga ya, ternyata hidup di fase ini nih banyak lika-likunya.
Benar bukan? Apakah teman-teman juga jadi merasa takut dengan masalah yang terjadi dalam hidup? Apakah teman jadi merasa cemas dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup? Namun, teman-teman tentu masih semangat menjalani hidup ini, bukan? Ya, tidak bisa dipungkiri, hidup senantiasa berkawan dengan perubahan. Begitu juga saat berada dalam fase transisi ini. Berada dalam fase menuju dewasa awal akan menempatkan seseorang dalam fase perubahan. Perubahan itu mencakup perubahan pemikiran ataupun masalah yang dialami. Hal ini sebenarnya wajar, karena dengan perubahan lingkungan sosial, berubah juga hal yang biasa dialami. Kalau wajar, mengapa seseorang bisa depresi ketika menghadapi masalah? Nah, disinilah sebenarnya pentingnya kontrol diri. Seperti yang kita ketahui, dan mungkin saja yang sedang kita alami, bukan masalah yang datang yang seringkali menimbulkan depresi, tetapi reaksi atas masalah tersebut yang seringkali menentukan gejolak emosi. Memang, masalah yang dialami seseorang akan semakin kompleks dan tidak teratur dengan bertambahnya usia. Kontrol diri menentukan temperamen yang muncul saat itu. Oleh karena itu, kestabilan emosi merupakan hal penting untuk dapat melewati berbagai masalah yang terjadi. Bagaimana kestabilan tersebut dapat dimiliki? Tentu ada banyak hal yang dapat dilakukan. Setiap orang tentu juga dapat memiliki berbagai macam kiat tersendiri untuk melewati berbagai masalah. Mungkin cara untuk mengatasi ini kita lanjut di video selanjutnya atau di part kedua ya. Namun, salah satu hal utama yang perlu dimiliki adalah berkaitan dengan self-efficacy atau keyakinan diri. Keyakinan bahwa semua yang terjadi bakal terlewati, semua yang datang akan silih berganti. Saya ada kutip salah satu kata-kata dari Robert Theo, ya. Kata-katanya seperti ini. Tak masalah tersesat sesekali, terkadang tersesat adalah cara kita untuk menemukan diri sendiri. Robert Theo. Ya, mungkin itu saja videonya. Terima kasih yang udah nonton.